semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di channel Dapur Mini A dan Air Family. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk mampir ke channel aku. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nontonin video aku. Aku tidak bisa berbuat banyak buat kalian kecuali mendoakan, dan juga buat teman-teman yang punya channel, aku akan kembali berkunjung dan memberikan dukungan serta support buat kalian semuanya. Karena aku sadar tanpa kalian aku tidak akan bisa sampai di titik ini ya teman-teman. Oke, dan ini adalah aktivitas aku kelanjutan dari video kemarin ya teman-teman. Ini sekitaran jam 3 aku mau buat kolak pisang, dan sebelumnya ini aku panasin dulu air ya. Air ini nanti mau aku pakai untuk nyiram kelapa parut, karena kelapa parutnya itu aku simpennya di freezer gitu. Jadi aku biasanya nyetok kelapa parut karena aku belinya itu 5.000 untuk setengah kilo gitu ya teman-teman. Dan kalau pakai gitu nggak sekali pakai habis, jadi yang sisanya tuh aku simpen di kulkas. Oke, dan sambil nunggu airnya panas, ini pisangnya aku kupas dulu. Alhamdulillah ya, dengan punya YouTube kayak gini tuh jadi semangat gitu ya teman-teman untuk beraktivitas gitu, untuk melakukan sesuatu gitu ya. Karena aku sangat termotivasi juga dari teman-teman semuanya, baik dari video rutinitasnya, kemudian video cleaning motivation. Itu tuh sangat memberikan pengaruh yang positif gitu. Dan aku tahu juga pasti teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Aku lama banget menjadi penikmat YouTube ya, nontonin video-video teman-teman tapi tuh nggak komen, jadi hanya sekedar menyimak aja kayak gitu. Dan pastinya di sini banyak juga yang seperti itu. Nah, siapa tahu kedepannya nanti pengen untuk buat channel juga. Sama seperti katanya Mama Alisa ya, nggak masalah gitu ya, dicoba-coba aja. Karena kita tidak akan tahu ya bagaimana jalan kita ke depannya. Jadi ya kalau memang di sini ada rezekinya ya alhamdulillah gitu ya. Kalaupun nanti ditunda-tunda atau dinanti-nanti gitu lama ya, baru ada rezekinya, ya itu berarti sudah menjadi jalan yang ditakdirkan oleh Allah. Yang penting sebagai manusia kita berikhtiar, berusaha dan berdoa pastinya. Oke, dan airnya sudah hangat ya. Aku tidak terlalu sampai panas gitu teman-teman. Ini langsung aku tuang aja ke dalam kelapa ini, karena ini sisa ya, jadi aku habisin aja semuanya. Dan lanjut mau aku blender. Aku biasa pakai blender ini untuk ngeblender santan. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku, semoga kalian suka dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian, dan sebelum pergi jangan lupa di subscribe dulu ya. Insya Allah dengan segala kesempatan yang aku punya, aku akan kembali bersilaturahmi ke tempat kalian. Oke, dan ini aku masukin santan, bukan santan ya, kelapa yang tadi sudah aku tuang pakai air hangat. Kenapa tidak langsung aku tuang air hangatnya ke dalam blender? Karena aku takut akan membuat blender aku ini pecah teman-teman. Jadi aku tungguin dulu sampai agak dingin gitu ya, tapi tidak sampai dingin banget karena nanti tuh tidak ada santannya. Nah, kalau sudah agak anget-anget gitu, langsung aku masukin ke dalam blender. Dan cara seperti ini alhamdulillah tuh sangat irit juga ya, karena tidak harus tiap saat butuh santan harus beli kayak gitu menurut aku ya teman-teman. Karena memang sekarang tuh lagi
pengen ngirit aja gitu. Soalnya masih ada sesuatu yang diinginkan gitu ya. Jadi pokoknya kalau masih bisa untuk ngirit-ngirit yang lainnya diirit-iritin dulu deh, supaya keinginannya itu bisa tercapai. Aku seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau punya sesuatu, pengen sesuatu gitu ya, pokoknya ya dipikir secara matang gitu, bagaimana caranya supaya bisa memiliki barang tersebut. Ya salah satunya seperti ini. Nah seperti kemarin juga kalau sudah belanja stok bulanan gitu dan misalnya udah habis ya, walaupun belum waktunya untuk belanja bulanan gitu ya, aku tungguin sampai waktunya datang. Jadi ya ditahan-tahan, pokoknya ditahan. Kalau memang benar-benar tidak terlalu penting gitu ya, nah itu tidak dibelanjain teman-teman. Jadi benar-benar ditahan untuk sesuatu yang sekiranya masih bisa ditahan gitu. Nah itu santannya masih panas banget, jadi nggak langsung aku peras ya. Aku mau nyalain dulu kompornya. Dan untuk pisang ini karena santannya aku punya di sini cuman sedikit teman-teman, jadi pisangnya tuh aku rebus dulu pakai air biasa gitu sampai mendidih, baru kemudian aku masukin santan. Seperti itu aja sih teman-teman, tidak banyak yang berbeda ya. Atau mungkin teman-teman di sini punya cara tersendiri gitu dalam membuat kolak pisang. Aku yang simple aja, mana yang ada, yang penting tuh enak gitu teman-teman. Enak versi aku ya. Karena enak itu kan relatif. Jadi kadang ada yang suka, ada yang enggak. Yang penting buat aku anak, suami seneng gitu. Alhamdulillah. Sudah banyak juga sih teman-teman yang penasaran sama kompor aku ini, pengen aku review gitu ya kompor ajaib aku, tapi belum sempat juga, masih banyak kegiatan karena kalau udah ngebongkar itu mesti dipasang dan aku paling males banget kalau harus masang-masang sumbu kayak gitu ya. Biasanya kalau urusan pasang-pasang sumbu itu adalah bagiannya Pak suami. Jadi ada planning sih nanti sekalian mau diganti stikernya ya. Stikernya udah ada, udah lama banget aku pesen tapi belum waktunya aja untuk dipasang karena aku masih sayang itu stiker yang lama tuh kan masih bagus, masih nempel gitu dan belum robek juga, kecuali yang di area kompornya. Kalau yang di samping-sampingnya itu kan masih bagus, jadi sayang aja. Ya ditungguin aja sampai sumbu kompornya itu udah pendek banget biar nanti sekalian dibuka. Oke, dan seperti ini teman-teman, sambil masak, sambil dikerjain yang lain juga. Ada yang cuci piring atau ada yang nyapu, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau kata Mama Dua Bocil, the power of emak-emak, punya banyak tangan gitu ya, dalam satu kesempatan bisa mengerjakan berbagai hal. Masya Allah, itu adalah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap para ibu. Jadi disyukuri aja, mau anak rewel, mau anak banyak kemauannya, pengen ini, pengen itu pada saat kita lagi sibuk gitu ya. Itu juga berkah ya teman-teman. Pokoknya dibawa enjoy saja, walaupun kadang juga pengen marah gitu. Aku kadang gitu, cuman suka ditahan-tahan aja. Dan itu sampahnya mau aku singkirkan dulu biar enak gitu pandangannya. Nah ini baru aku masukin santan teman-teman. Jadi aku cuma dapat segitu santannya. Aku punya teman yang baik hati ada di Malaysia, namanya Bunda Ayong Ika. Terima kasih ya Bun, selalu hadir di setiap video yang aku buat. Oke, dan yang tadi itu aku masukin gula merah, itu gula merah cair ya. Waktu aku bikin cendol kemarin tapi tidak aku videoin. Nah sisanya itu 1 gelas aku masukin kulkas.
Daripada mubazir, aku campur aja ke sana teman-teman. Dan aku tambahin juga sepotong gula merah gitu biar tidak terlalu pucat gitu warnanya. Dan itu barusan aku masukin terigu ya. Aku campur terigu dengan air sedikit gitu, lalu aku aduk-aduk sampai cair, baru aku masukkan biar tuh kolaknya agak kental. Dan ini juga aku masukin gulanya. Lumayan banyak sih karena ini 3 sendok ya aku masukin. Harapannya sih tidak terlalu manis, dan emang iya sih. Aku senang banget loh teman-teman dengan nge-YouTube. Aku jadi punya banyak banget teman. Siapa yang sangka ya aku bisa kenal sama Mama Alesa, sama Bunda Irma Utomo. Oke, dan itu teman-teman aku lagi masak nasi. Aku cuci berasnya di situ sambil aku tungguin karena aku mau masak nasi di kompor yang satunya lagi. Biar tuh kalau selesai kerjaan gitu, selesai semuanya, jadi tidak dinanti-nanti. Sebelum dipakai, panci aku ini selalu aku kasih pelapis dulu ya pakai sabun sabun colek. Tujuannya tuh supaya pancinya kalau selesai dipakai gitu nyucinya gampang dan tidak gosong. Alhamdulillah itu berhasil. Jadi panci aku yang itu tidak pernah yang namanya hitam ya teman-teman, biarpun dipakai berkali-kali. Yang penting rajin aja sih. Karena kalau tidak digosok seperti itu, baru sekali pakai aja tuh langsung ada bekasnya. Soalnya ini kan kompor minyak tanah gitu ya, jadi cepet banget untuk membuat hitam panci-panci. Alhamdulillah ini kolaknya sudah mateng, jadi mau aku pindahin ke mangkok dulu. Lumayan banyak dapatnya ya, tapi aku yakin ini pasti habis ya teman-teman. Nggak bakalannya sampai besok gitu. Oke, dan seperti biasa selalu memanfaatkan sisa-sisa waktu yang ada gitu ya, biar tidak terlewat. Karena kalau mau ditungguin sampai kerjaan itu nggak ada, baru nonton video teman-teman itu tuh nggak akan sempet. Karena kerjaan itu selalu ada setiap detik, setiap menit gitu. Apalagi buat aku yang punya bayi ya. Aku nggak mungkin setiap saat harus nyuruh anak aku yang pertama untuk jagain dia, karena dia juga butuh waktu untuk istirahat, untuk belajar. Dan ini nasinya juga sudah kering dan aku pindahin ke panci kukusan. Panci kukusan aku itu adalah panci legendaris. Lumayan lama waktu aku mulai pindah tinggal sendiri gitu ya, pisah dari mama. Ini panci pertama yang aku beli buat masak nasi. Dan tutupnya tuh sudah rusak. Jadi kemarin Mama Alesa komentar katanya salfok gitu sama tutup panci aku. Jangan salfok ya Mam, itu tuh panci legendaris yang memang tidak boleh ketinggalan. Sangat membantu sekali menjaga supaya panci-panci aku yang baru itu tidak gosong. Oke, dan selesai. Kolaknya udah mateng, nasinya juga di sana udah mateng gitu. Jadi aku tinggal nyuci pakaian dulu. Piring-piring juga semuanya udah bersih. Pokoknya area dapur udah bersih. Ini tinggal pakaian yang mau aku giling.
Dan kalau pakaian digiling, kerjaan yang lain udah beres, itu tuh sambil nontonin video temen-temen jadi banyak waktu buat nyimak. Beda kalau yang kerjaan di dapur gitu ya, atau nyapu atau ngepel, nah itu ngepel gitu ya, itu ditinggal HP-nya dan paling cuma denger suara aja dari jauh gitu. Kadang samar-samar dengernya, nanti kaget gitu kalau suaranya udah nggak ada. Nah baru lari tuh lihat lagi, oh sudah selesai videonya. Syukur-syukur tuh kalau tidak terganti dengan video yang lain ya, tapi kalau terganti ya otomatis harus nonton lagi. Keseringan seperti itu, atau kadang ketiduran. Pokoknya hampir samalah sama semua teman-teman di sini yang nge-YouTube pasti ngerasain hal seperti itu. Dan untuk cucian seperti ini aku tidak terlalu lama-lama gitu ya. Untuk muter aku biasanya buat yang 3 menit untuk pakaian yang tidak terlalu kotor kayak gitu. Jadi nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Kalau untuk pakaian anak aku yang laki-laki itu kan lagi hebat-hebatnya bermain ya. Jadi bagian belakang celananya tuh kotor banget. Jadi itu aku sikat dulu. Atau kadang kalau udah aku sikat nggak aku masukin ke mesin lagi. Palingan aku cuman masukin ke mesin pengering aja. Dan di sini aku peras untuk rendaman yang ketiga gitu ya. Supaya airnya itu nanti masih bisa dipakai untuk muter pakaian yang berikutnya. Itu yang aku lakukan supaya tidak terlalu boros dalam penggunaan air. Oke nih, dan sudah sampai di menit ini. Pastinya aku tahu ada siapa aja yang selalu nonton sampai akhir video aku ya. Dan terima kasih untuk kalian. Aku tidak akan menyebutkan namanya karena aku tahu kalian kalau dengar namanya disebutkan senyum-senyum sendiri. Sama seperti aku juga kalau dengar namaku disebut suka senyum-senyum sendiri, GR gitu ya. Seakan-akan aku sendiri aja kayak gitu. Tapi aku tahu di sini ada moms yang selalu ceria gitu, dan moms yang pokoknya super happy banget ya. Dan juga yang tidak pernah capek untuk ngomong gitu ya kalau buat videonya. Kalau kita dengerin omongannya tuh kadang nggak terasa videonya itu udah selesai gitu. Ayo, siapa yang tahu boleh ditebak ya, moms siapakah itu? Oke teman-teman, dan sekian dulu video aku untuk kali ini ya. Tungguin video selanjutnya karena akan ada video kelanjutan dari hari ini, dari video yang hari ini ya. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu tersenyum karena senyum itu ibadah.